Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hiring partner yang saya hormati, para instruktur, serta teman-teman yang saya cintai. Oke, pada kesempatan kali ini, saya dan tim akan mempresentasikan final project yang kami kerjakan dalam kurun waktu 1 minggu ini, yang bernama Ngeloker. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, langsung aja. Nah, jadi latar belakang mengapa kita menciptakan teknologi Ngeloker ini adalah banyak kasus saat user sedang rapat atau meeting di luar jangkauan locker, dan ada kurir pengiriman barang datang untuk mengantarkan paket milik user. Nah, di sini user harus menitipkan kunci locker kepada security atau user harus menuju ke kawasan locker tersebut untuk membuka locker secara manual. Nah, di sini ngelocker hadir untuk mengatasi keribetan itu semua. User tidak perlu menitipkan kunci atau menuju ke kawasan locker tersebut. Jadi user dengan mudah dapat membuka locker menggunakan aplikasi yang kami sediakan dari jarak jauh. Langsung saja perkenalan terlebih dahulu. Saya Fajri Nur Rahman, saya diamanahi sebagai tim leader di proyek kali ini. Background saya adalah electrical engineer. Saya di sini berperan sebagai full stack developer. Perkenalkan, nama saya Wizu Rifki Hawari, background saya dari mining engineer, dan di proyek ini saya berperan sebagai full stack developer. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulansyah Putra, background saya IT, dan di sini saya sebagai full stack developer. Perkenalkan, saya Sultan Abdul Malik, background saya sebagai programmer otodidak, dan di sini saya berperan sebagai full stack developer. Perkenalkan, nama saya Datita Devinu Bahana, background saya IT, dan di sini saya berperan sebagai full stack developer. Sebelum demo dijalankan, kami akan melakukan tes terlebih dahulu terhadap aplikasi kami. Berikut tes sedang diproses. Nah, berdasarkan 36 tes yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil 100%. Dengan begitu, aplikasi kami dapat berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Selanjutnya, kami akan melakukan demo terhadap admin terlebih dahulu. Admin di sini berperan untuk menambah user sesuai dengan total locker yang ada. Dan user di sini berperan seperti kunci terhadap locker tersebut, di mana user dapat membuka ataupun menutup locker tersebut menggunakan aplikasi. Nah, admin bisa melihat total list user yang ada dan juga menambah user baru. Nah, berikut adalah tampilan untuk penambahan user baru. Nah, kemudian kita akan memulai demo sedikit dari mini video yang kita produksi sendiri. Langsung saja. Nah, di sini kita contohkan ada seorang user, di mana user tersebut masuk ke kawasan perusahaan kita, yaitu Ngeloker Company. Nah, si user tersebut akan menerima autentikasi yang berupa username dan password yang diberikan oleh perusahaan kami. Nah, user akan dapat melakukan login di aplikasi yang kami sediakan, dan disediakan fitur lock dan unlock, di mana saat user menekan tombol unlock, locker kita akan terbuka. Nah, saat locker terbuka, user tersebut dapat memasukkan barangnya ke dalam locker, dan saat locker ditutup, locker kita akan terkunci secara otomatis. Nah, pada contoh kasus ini, saat ada kurir yang menitipkan barang kepunyaan user, nah kurir tersebut akan diarahkan untuk langsung ke locker saja dan melakukan scan QR code yang tersedia pada locker kami. Nah, saat guest atau kurir tersebut melakukan scan, akan diarahkan ke form guest kita, di mana guest kita akan mengisi data diri berupa nama dan phone number dari yang melakukan request atau guest. Nah, saat guestnya melakukan tombol submit, dia akan diarahkan ke page waiting, dan user kita akan menerima notifikasi request yang disubmit tadi. Nah, saat notifikasinya kita buka, akan ada decline dan accept, di mana saat user menekan tombol accept, request kita akan berhasil, dan guest tersebut akan diarahkan ke page sukses, di mana locker kita akan terbuka. Nah, guest kita atau kurir kita bisa memasukkan barangnya ke dalam locker, dan kemudian saat locker ditutup, locker kita akan kembali terkunci. Nah, sekian untuk demo dari Ngeloker. Selanjutnya kita akan melakukan penjelasan mengenai workflow aplikasi kita. Baik, workflow akan saya jelaskan. Pada bagian web akan melakukan request terhadap server, lalu server akan memanipulasi database, semisal admin yang ingin menambah
user untuk locker tertentu, atau guys yang ingin meminta izin untuk membuka locker. Untuk bagian mobile akan melakukan request pada server untuk login bila mana user sudah terdaftar dan mendapatkan daftar permintaan yang guys minta, daftar permintaan guys yang ingin meminta izin locker kita. Di sini kami menggunakan Firebase untuk push notification. Nah, untuk membuka atau menutup locker, mobile akan melakukan request kepada Cloud IoT UbiDots, layanan IoT yang kami gunakan. Lalu Cloud IoT tersebut akan mengirim sinyal pada locker yang kita punya. Lanjut. Nah, lalu selanjutnya adalah workflow wiring circuit electrical kita. Di sini kami menggunakan 6 komponen, yaitu ada adapter 12 volt, step down voltage, relay 5 volt, solenoid lock, limit switch, dan tentu saja yang terakhir adalah microcontroller yang bertipe not MCU. Jadi alurnya adalah dapat kita lihat di sini, adapter 12 volt sebagai power supply system ini, arus listrik yang didapat dari adaptor akan diparalelkan menuju solenoid door lock dan step down voltage. Lalu step down voltage akan mengkonversikan tegangan 12 volt menjadi 5 volt dan disambungkan menuju relay dan not MCU. Lalu tegangan dari not MCU akan digunakan untuk menghidupkan atau mengaktifkan limit switch. Baik, selanjutnya teknologi apa saja yang digunakan tim ngelocker? Baik, untuk teknologi di bagian server, kami menggunakan Node.js, Express, Redis, JWT, dan Socket.io. Untuk testing, kami menggunakan Jest. Dan untuk database, kami menggunakan PostgreSQL. Lalu, untuk ORM-nya, kami menggunakan SQLite. Baik, untuk teknologi di bagian webnya, kami menggunakan React Router, dan Redux. Selanjutnya, untuk teknologi mobile, kami menggunakan React Native, Expo, dan React Navigation, lalu kami menggunakan Firebase. Teknologi lain yang kami gunakan, untuk alat kami menggunakan Node MCU, Arduino IDE, UbiDots, dan MQTT. Sedangkan untuk deploy, kami menggunakan AWS Amazon EC2 dan Amazon S3. Oke, sekian penjelasan dari hasil final project kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ngelocker! Lasekui! Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.